Om Swastiastu, Bapak Putra Parmadi, terima kasih atas perkenaan waktunya menerima siang selaku pengajar praktik, pendamping Bapak selaku guru penggerak di SMPN 2 Gelap. Nah, Bapak maksud yang di sini adalah melakukan pendampingan individu sebelum kita melakukan lokal area 1 nanti. Nah, Bapak ada beberapa hal yang sempat saya download di LMS terkait hal-hal yang memang sudah Bapak lakukan selama ini 1 bulan setelah lokal 0 itu dalam wujud mengimplementasikan pergerakan Bapak dalam mewujudkan merdeka belajar di sekolah. Nah, langsung saja kita mulai Bapak nih. Bapak sehat? Sehat ya. Siap menerima pendampingan hari ini? Siap. Oke, luar biasa. Oke Bapak. Nah, yang pertama yang diminta dalam rubrik, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Bapak? Nah, dalam 1 bulan ini tentu saya belajar banyak hal tentang terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Termasuk Ki Hajar Dewantara ini membuka pemahaman baru saya terkait dengan proses pembelajaran yang terjadi, artinya yang sesuai dengan zamannya sekarang. Oke. Nah, menurut Bapak filosofi Ki Hajar Dewantara ini kan udah lama, tetapi sekarang booming lagi sejak adanya program guru penggerak. Nah, posisi Bapak ketika mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara ini seperti apa di kelas? Dalam pembelajaran kita di kelas, terutama saya lebih mengedepankan, sebenarnya ini saya sudah dulu waktu sebelum pandemi sebenarnya saya sudah mencoba hal ini, cuma sekarang pandemi melihat dari proses filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya semakin meyakinkan diri bahwa ini memang perlu. Salah satunya adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di sini penting, terutama terkait dengan kenyamanan siswa dalam belajar, karena kita tidak bisa artinya pembelajaran kita berpusat kepada guru atau guru yang menentukan arah pembelajaran ke depan. Kita perlu juga kolaborasi dengan apa sih yang harapan-harapan dari anak itu dalam proses pembelajaran berlangsung. Luar biasa ya. Nah, artinya Bapak sudah menuju ke arah merdeka belajar, artinya pembelajaran berpusat pada peserta didik lewat filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, nah capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini Pak? Oke, ini sesuai dengan aksi nyata yang saya buat. Adapun yang saya sudah programkan sesuai dengan aksi nyata, selain dari tadi yang saya bilang terkait dengan membuat kesepakatan kelas, juga apa yang disampaikan dari Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus menyesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat anak itu sendiri. Maka dari itu saya di sini mencoba menerapkan sesuai dengan kodrat zamannya anak. Dimana kalau zaman sekarang itu kan rata-rata, kalau apalagi musim pandemi seperti ini, kita tidak bisa, artinya siswa tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Bagaimana teknologi ini mampu secara artinya membuat pembelajaran itu menjadi menarik, apalagi siswa juga sekarang lebih tertarik kalau sedikit-sedikit ada kombinasi dengan teknologi. Maka dari itu dalam pembelajaran, walaupun pembelajaran terbatas yang saya laksanakan di kelas hari ini, tapi saya memaksimalkan dengan menggunakan teknologi. Salah satunya yaitu dengan pembelajaran berbasis IT. Nah, contoh IT yang sudah Bapak gunakan apa? Kan banyak nih sekarang. IT yang saya gunakan termasuk saya di sini sudah berkoneksi dengan Bapak Kepala Sekolah, dan sekarang diizinkan bahwa setiap siswa boleh untuk membawa HP ke kelas. Nah, di dalam proses pembelajaran itu tentu mempermudah saya di dalam membagikan konten. Salah satunya dengan melakukan pretest awal sebelum pembelajaran, saya membuat game-game ringan lah, berupa game mungkin pertanyaan, berupa kuisis yang seperti itu. Kemudian di dalam pembelajaran juga saya menggunakan media pembelajaran interaktif untuk pembelajaran, karena di sini ada siswanya hari ini pembelajaran luring, besok daring seperti itu. Terus berarti terus sudah secara berkesinambungan dilakukan Pak ya. Artinya walaupun sekarang sudah ada PTM terbatas Pak, tetap luringnya juga daringnya juga jalan. Luar biasa Pak. Nah, sekarang bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah Pak, misalnya kepala sekolah, teman sejawat, murid maupun sarana penunjang yang ada di sekolah ini?
terkait dengan dukungan dari sekolah tentu luar biasa sekali, terutama dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian wakaf kurikulum, kemudian wakaf Satpras juga, kemudian tidak terlupa juga wakaf siswaan kami yang mendukung program-program apa yang saya laksanakan, di mana kita sebagai guru harus lebih memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran ini. Nah, ini juga diapresiasi oleh beberapa guru-guru saya yang sudah artinya ikut melihat proses pembelajaran. Oh, ternyata dengan menggunakan teknologi antusias anak, motivasi anak juga meningkat. meningkat di dalam pembelajaran. Luar biasa ya.